Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sehingga kita boleh lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong kami, biarlah kami juga tetap terus semangat untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, biarlah kita tetap terus bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dengan penuh semangat dan sukacita adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ya adik-adik, melalui pujian ini kita membahagia dan bersukacita karena ada kasih Yesus di hati kita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah pujian yang mengatakan bahwa terlalu manis ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk kita bekerja di ladangnya Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi saksi bagi Kristus. Terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Dia pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Dia pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami boleh kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami supaya kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini Lause Edward akan mau menyampaikan firman Tuhan tentang selalu siap sedia untuk bersaksi bagi Yesus yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16.
Nah, sebelumnya Lose Edward mau bertanya terlebih dahulu nih. Apakah kalian pernah memiliki sebuah rencana? Ayo, apa pernah? Pernah nggak punya sebuah rencana? Mungkin, oh iya hari ini aku mau pergi ke mall, mau pergi jalan-jalan sama kedua orang tuaku. Atau punya rencana yang lainnya, mau pergi wisata ke Kota Batu, ke Malang, atau keluar kota, atau kemanapun. Ada? Ada yang memiliki sebuah rencana mau pergi? Ada? Wah, pasti kita semua memiliki sebuah rencana. Mungkin hari ini, mungkin tahun ini, atau mungkin jangan-jangan tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya Lose Edward mau bertanya, kalau kalian pernah punya sebuah rencana, apakah rencana kalian yang kalian rencanakan itu pernah tidak terjadi? Pernah? Misalnya nih, kalian mau pergi ke mall, rencananya siang ini mau pergi ke mall. Wah, tetapi nggak bisa. Ternyata adikku sedang sakit. Waduh, jadinya aku nggak bisa ke mall deh. Karena papa dan mamaku harus merawat adik-adikku. Ada? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada? Ya, Lose Edward juga pernah mengalami seperti itu. Lose Edward pada waktu tahun 2020 ingin pergi ke suatu tempat, tetapi akhirnya batal karena pandemi COVID-19 pada waktu itu sedang masuk ke wilayah Indonesia dan bahkan sampai hari ini ya teman-temannya. Jadi kita mau berdoa bersama-sama kiranya pandemi COVID-19 boleh dapat selesai dan segala rencana yang sudah kalian rencanakan, yang sudah Lose Edward rencanakan juga dapat berjalan dengan baik. Jadi adik-adik, pada intinya kita pernah mengalami yang namanya rencana yang kita lakukan, rencana yang sudah kita mau lakukan, itu tidak terjadi. Walaupun kita telah mempersiapkannya dengan baik-baik. Maupun sebaliknya ya, rencana yang gak kita persiapkan baik-baik, malah itu yang terjadi. Wah, itu menjadi rahasia daripada Tuhan. Nah, pada minggu lalu kita melihat perjalanan pertama dari Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Kita mempelajari bahwa Allah memakai mereka di berbagai tempat untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memakai kedua hamba-hambanya yaitu Paulus dan juga Barnabas untuk berani memberitakan Injil, untuk berani memberitakan tentang diri Tuhan Yesus. Nah adik-adik, minggu ini kita akan melihat perjalanan misi Paulus yang kedua kali. Nah, kita mau melihat nih, Paulus apa yang dia lakukan bersama dengan teman-temannya ketika melakukan perjalanan misi yang kedua untuk apa? Memberitakan Injil. Adik-adik yang terkasih, ternyata Paulus di dalam perjalanan misinya itu, dia pergi bersama dengan teman-temannya. Salah satu dari mereka adalah Lukas. Ingat ya, Lukas itu merupakan penulis daripada kitab Kisah Para Rasul. Jadi Paulus tidak sendirian ya, dia pergi ya. Dia ada bersama dengan Lukas, lalu juga dia bersama dengan Silas yang merupakan pemimpin gereja pada waktu itu dari Yerusalem. Nah adik-adik, ternyata Paulus tadi sudah bersama Lukas, lalu Paulus juga bersama dengan Silas, dan juga ada seorang pemuda ternyata yang bersama-sama dengan Paulus, Lukas dan juga Silas, yaitu adalah Timotius. Nah, jadi Timotius juga ia pergi ikut bersama-sama dengan Paulus, bersama-sama dengan Silas, bersama-sama dengan Lukas untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, dalam perjalanan kali ini, Paulus itu dia pergi ke banyak kota. Perjalanan yang pertama, Paulus juga memang dia pergi ke banyak kota. Perjalanan yang kedua, ternyata Paulus juga dia pergi ke banyak kota untuk memberitakan Injil. Wah, ternyata Paulus sangat semangat adik-adik untuk memberitakan Injil. Paulus sangat giat untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi memberitakan tentang kabar baik akan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik,
hari ini kita akan fokus adik-adik bagaimana tentang Paulus yang pergi memberitakan Injil ke salah satu kota, yaitu kota Filipi. Nah adik-adik, kota Filipi yaitu adalah salah satu kota di Kekaisaran Romawi. Adik-adik perlu tahu ya, bahwa pada waktu itu kerajaan Romawi adalah kerajaan yang paling hebat di dunia. Kerajaan Romawi pada saat itu dia juga adalah kerajaan yang paling disegani di dunia. Wah, pokoknya kalau pada saat itu setiap orang yang melihat kerajaan Romawi, wah mereka sangat segan, mereka sangat takut karena kerajaan Romawi itu kerajaan yang hebat pada waktu itu. Nah, namun adik-adik, hari ini Lause akan menceritakan dua bagian cerita. Nah, adik-adik bisa dapat memperhatikannya ya. Nanti apa sih maksud dari cerita yang pertama dan cerita yang kedua? Lalu yang kedua, apa sih kaitannya antara cerita yang pertama dan cerita yang kedua? Nah, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Cerita yang pertama, jadi pada waktu itu ada seorang wanita yang tinggal di salah satu kota Kekaisaran Romawi, yaitu adalah di kota Filipi. Jadi ketika Paulus ingin berjalan ke kota Filipi, ternyata di kota Filipi itu ada seorang wanita yang tinggal di sana. Nah, wanita tersebut ternyata bernama Lydia dan pekerjaannya adalah menjual kain ungu. Pada hari Sabat, Lydia itu dia pergi keluar ke tepi sungai untuk berdoa bersama-sama dengan para wanita yang lainnya. Nah, adik-adik, ketika Lydia dan para wanita yang lainnya itu sedang duduk di tepi sungai, lalu sedang berdoa bersama-sama pada hari Sabat, tiba-tiba datanglah Paulus, Silas, dan beberapa laki-laki yang lainnya, lalu mereka duduk bersama-sama untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi ketika Lydia pada waktu itu sedang duduk ya, dia sedang duduk di tepi sungai, mungkin dia juga sedang berdoa bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, pada saat itu juga ternyata ada Paulus, Silas, dan beberapa teman-teman yang lainnya, mereka lewat. Dan pada akhirnya Paulus, Silas, dan beberapa teman-teman yang lainnya itu mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya Lydia itu dia mendengarkan cerita tentang Paulus akan Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan akhirnya Lydia itu memberikan dirinya untuk dibaptis dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ini adalah cerita yang pertama tentang seorang perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika Paulus dan Silas memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang kabar baik, memberitakan tentang Injil. Lalu Edward akan menceritakan cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini menarik. Jadi ketika Paulus dan Silas itu mereka sedang pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada seorang hamba wanita yang kerasukan roh gelap ya. Jadi ada roh setan berada di dalam diri hamba wanita tersebut. Akhirnya Paulus dan Silas mengusir roh jahat itu, mengusir roh gelap itu, sehingga hamba perempuan itu dia boleh dapat terbebas daripada roh jahat itu. Namun adik-adik, orang-orang yang ada di sana, para pembesar-pembesar pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, adik-adik. Nah, akhirnya Paulus dan Silas itu mereka dibawa masuk ke dalam penjara. Nah, adik-adik, ketika Paulus dan Silas itu mereka berhasil mengusir roh jahat, berhasil mengusir roh kegelapan itu daripada hamba perempuan itu, mereka itu dipukuli, mereka itu diperlakukan kasar oleh orang-orang pada saat itu. Mereka diludahi, mereka itu dianiaya. Wah, kasihan sekali adik-adik keadaannya Paulus dan Silas ketika mereka berhasil untuk membebaskan hamba perempuan daripada roh jahat. Akhirnya adik-adik, ketika mereka masuk ke dalam penjara, mereka dititipkan kepada kepala penjara. Dan kepala penjara itu memasuki mereka, Paulus dan Silas, ke dalam penjara dan menggunakan balok kayu lalu dipasangkan ke kakinya Paulus dan juga ke kakinya Silas. Supaya apa? Supaya Paulus dan Silas tidak dapat kabur daripada penjara itu. Tetapi adik-adik,
Pada malam hari, Paulus dan Silas itu memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak akibat dari hal tersebut apa? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat dan menyebabkan semua pintu penjara itu terbuka, adik-adik. Wah, gawat ya. Kepala penjaranya pasti ketakutan karena nanti tahanannya bisa kabur dari penjara. Wah, adik-adik, kita telah mendengar tentang bagaimana kisah kepala penjara itu yang pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kejadian yang telah dia lihat pada waktu itu, bagaimana ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan pada malam harinya, semua pintu penjara itu terbuka, adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau melihat apa sih cerita yang pertama dan cerita yang kedua ini sedang berbicara tentang apa. Yang pertama, perempuan yang bernama Lydia itu dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan melalui kesaksian daripada Paulus tentang diri Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah kepala penjara itu percaya kepada Tuhan Yesus melalui mujizat, melalui pengalaman yang ia alami sendiri ketika dia bersama-sama dengan Paulus maupun dengan Silas. Dengan demikian adik-adik, Lydia dan kepala penjara itu mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui keadaan yang berbeda. Walaupun beberapa hal yang terjadi itu tidak direncanakan sebelumnya. Siapa yang mau Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara? Kan nggak ada yang mau. Tetapi oleh karena kejadian itu, akhirnya kepala penjara tersebut percaya kepada Tuhan Yesus dan seisi keluarganya. Seisi rumahnya semua mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, jadi apa yang dialami oleh perempuan tersebut, kepala penjara, Paulus dan Silas, semuanya tidak ada yang berada di luar rencana Tuhan. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi pada mereka berada di dalam rencana Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih, apa sih yang kita pelajari pada hari ini tentang bersaksi bagi Yesus? Pertama, kita dapat belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia untuk memberitakan Injil. Adik-adik, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau memberitakan Injil, yang tidak mau memberitakan kabar baik. Banyak orang di luar sana yang belum percaya Yesus. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apakah kita adik-adik tega kita masuk ke surga sendirian? Tidak bersama-sama dengan teman-teman kita yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka yang belum mengenal Yesus. Makanya hari ini Lausa mau mengajak kalian, ayo kita pergi untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua adik-adik, kita dapat belajar agar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki semangat untuk memberitakan Injil dan berani memberitakan Injil. Wah, jangan sampai ya ketika disuruh memberitakan Injil, aku takut nanti aku dihina, diejek, lalu dipukuli dan lain sebagainya ya. Tetapi kita harus berani untuk memberitakan Injil. Kita harus semangat memberitakan Injil. Sama seperti Paulus dan Silas dan Lukas dan juga Timotius yang mereka bersama-sama pergi untuk berani memberitakan Injil. Berani memberitakan tentang diri Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum cerita pada pagi hari ini selesai, ada ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka adik-adik, Lausa Edward mau mengatakan, marilah, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau dan seisi rumahmu akan memperoleh keselamatan yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kami semangat untuk memberitakan Injil. Bila kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi kami juga mau memberitahukan kepada orang lain tentang diri Tuhan Yesus. Agar mereka kiranya yang belum percaya kepada Engkau, boleh Engkau jamah hatinya, boleh Engkau belas kasihan kepada mereka dan mereka boleh dapat percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GK Gloria Pacar atau scan QR berikut ini.
Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah, adik-adik dapat membagikan link video ibadah ini ke teman ataupun ke saudara kalian, supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.